Welcome to Soken Talks. Minasan, jumpa kembali di Shodo Jalan Bisnis, sebuah ruang diskusi antara para praktisi, akademisi, dan orang-orang yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang bisnis Indonesia dan Jepang. Bersama dengan kita ada Pak Faris hari ini. Selamat datang Pak Faris. Yes, Pak Ibra, selamat datang juga. Pak Faris, mungkin sambil kita berkenalan dengan audiens, latar belakang pendidikan deh mungkin ya, dari Pak Faris apa nih? Kalau aku pendidikan S1 arsitektur di Undip yang di Oke. Semarang itu, Pak. Diponegoro, oke. Iya. Terus ya udah itu aja sih, Pak. Oke. Baru itu aja. Baik, dari arsitek ya. Iya. Lalu sekarang ini Faris bekerja di bagian apa nih di Indonesia Research Institute? Di Irish itu saya bekerja sebagai drafter, Pak. Drafter apa nih? Jadi bisa drafter buat LPK, pembangunan LPK, terus oke. juga untuk tim kreatif juga bikin kayak dunia buat Cisan Shimai. Jadi itu adalah karakter, Pak. Ini yang di sini nih. Oke. Ini Iya. karakternya. Jadi dibuat kosannya, dibuat juga mungkin kayak kantornya juga gitu, Pak. Jadi latar belakangnya udah fix gitu buat mereka. Kalau dulu nonton Doraemon tuh memang rumahnya itu ya, ikonik banget gitu ya, kayak gini kebayang. Jadi Iya, ada Pak. kayak multiverse-nya gitu ya buat si Iya. Cisan Shimai. Oke, itu jadi kerjaannya sekarang ya, Iya, buat Pak. ini. Iya. Menarik. Jadi ternyata buat karakter itu lengkap ya, bukan hanya tokohnya aja tapi juga universe-nya. Iya, benar banget, Pak. Oke. So far sudah mulai jadi ya? Iya, untuk yang rumahnya, proyek rumahnya itu udah 100% fix. Dan untuk kantornya lagi on proses. Oke. Iya. Itu seberapa sama atau beda sih sama mendesain rumah beneran gitu ya buat manusia? Sebenarnya bedanya tuh lebih ke dimensi sih, Pak. Jadi misalnya tinggi kita, misal untuk pintu misal 2 meteran. Terus untuk mereka kan jadi disesuaikan lagi tuh, Pak. Karena karakter Chibi yang lebih mungkin bulat, lebih membulat gitu. Kalau kita kan lebih meninggi gitu kan, Pak. Makanya kayak dia lebih pendek. Terus kayak penyesuaian mungkin banyak sih, Pak, karena dia karakternya lebih kecil, semuanya jadi disesuaikan dimensinya gitu sih, Pak. Oke. Ya. Proporsinya mungkin yang beda ya, karena lucu-lucu ini. Proporsinya, Pak. Kepala juga lebih besar gitu ya. Jadi lebih lebar gitu kan buat pintunya. Kalau kecil kan kagak masuk kepalanya. Nyangkut, Pak. Nyangkut ntar ya. Baik. Itu kan tentang drafter ya. Oke, jadi selama mengerjakan tugas-tugas itu, apakah ada pengalaman-pengalaman khusus nih Pak? Untuk kan satu yang bekerja di dunia nyata untuk membangun gedung-gedung lembaga pelatihan kerja, yang satu untuk ini ya, untuk karakter. Ada pengalaman ini nggak seru atau lucu atau unik sewaktu ini? Pengalaman unik. Kalau untuk gedung sih, Pak, paling kayak kan harus survei gitu kan, Pak. Jadi mendatangi banyak sebelum kerja ini juga aku disuruh untuk muterin buat LPK yang sudah terbangun gitu, Pak. Oke. Nah itu kan berarti udah lumayan banyak ya, Pak, LPK yang udah terbangun. Benchmarking gitu ya? Iya, jadi kayak nanti ke depannya nih kayak gini nih LPK-nya gitu. Nah itu seru sih, Pak. Jadi kayak bisa muter-muternya dapat, terus ilmu dari bangunannya, konsepnya juga dapat gitu, Pak. Iya, sambil jalan-jalan sih, Pak. Oke. Kalau bisa kan beda ya kalau mata seorang arsitek tuh bisa dapetin konsepnya, soul-nya apa gitu. Iya, Pak. Kalau desainnya Faris ini soul, jiwanya apa ya? Kalau disebutkan dideskripsikan gitu. Jiwanya ya, saya lebih suka yang modern aja sih, Pak. Kayak simple aja gitu, kayak minimalis, urban lah, urban yang zaman sekarang gitu. Kalau misalnya yang kayak klasik gitu, saya kurang suka sih, Pak, untuk yang klasik gitu. Memang setiap arsitek punya stylenya sendiri ya? Iya, punya style sendiri, kayak ya gitu deh. Oke. Pernah ngalamin kesulitan nggak sewaktu menerjemahkan? Kadang-kadang kan ketika mendesain, bukan hanya maunya kita ya, ada juga maunya user atau mungkin juga pihak-pihak yang stakeholders kita. Kalau untuk kesulitan sih sebenarnya semuanya bisa didiskusikan gitu kan, Pak. Cuma kadang pas lagi diskusi ada aja nih yang miss. Jadi
apa karena kurang ngomongin satu hal gitu, terus yang satu halnya ini pas lagi udah dikerjain kayak, kok kurang ini ya? Terus, buat memutuskannya kita harus diskusi lagi, paling kayak gitu aja sih, Pak. Jadi mungkin, kalau kayak gitu harusnya ke depannya lebih di-list lagi gitu, Pak, kalau misal lagi ngomongin tentang proyek gitu-gitu sih, Pak. Jadi pola kerjanya yang perlu di-arrange ya, Iya, jadi supaya sama di-arrange dan ekspektasinya iya, sih. jadi fix semuanya gitu. Kalau sekalian satu meeting udah fix semua gitu. Oke oke oke. Pak Faris ini kalau saya dengar dari rekan-rekannya itu orang yang nggak pernah salah ya? Atau nggak pernah ngerasa salah atau ngomong di mana salah? Gimana sih ceritanya bisa sampai kayak gitu? Ya menurut saya sih, ya aman-aman aja sih, Kak. Aman Aman. banget gitu untuk kerjaan gitu. Terus ya selagi apa ya, selesai dan nggak ada masalah ya menurut saya nggak salah juga gitu. Kalau misal ada salah dikit-dikit atau misal lebih apa kayak telat segala macem kan bisa ke depannya Iya, lebih baik lagi gitu kan, betul Pak. Ya betul. jadi saya ngelihatnya sih alhamdulillah belum pernah salah aja sih, Pak. Oke oke. Kalau jadi rekan tuh kan kita nyari yang kayak gini ya, bisa tenang gitu ya, bisa diandalkan. Iya. Apa yang bisa membuat Pak Faris bisa jadi seperti itu ya? Pas lagi kuliah sih, Pak. Oh, Itu kan ada perancangan gitu, Pak. ah, Nah, setiap minggu itu pasti ada asistensi sama dosen. oke Nah, oke. dari situ, jadi kebiasaan, Pak, kayak sekali ketemu tuh harus semuanya dicatat, semua revisinya dicatat, buat ke depannya, apa yang pengen diganti, apa yang pengen diubah. Soalnya kebetulan dosenku juga agak teliti juga sih, Pak. Jadi ikutan teliti juga, karena pasti ada satu yang miss jadi kayak dia minggu depan pasti tahu juga ada yang belum diganti nih atau Oh gimana dia inget gitu. ya? Iya, dia Oh inget detail banget. banget. Iya, mungkin dari situ sih, Pak. Oke, Iya. itu yang membentuk karakternya, Faris ya, salah Iya, satunya? salah satunya, Salah satunya. iya. Oke oke oke, bagus ya Undip ya. Pak Faris, selama mengerjakan project-project di sini, ada hal yang menantang nggak yang Pak Faris, alami ya, tentang bagaimana seharusnya sebuah project berjalan? Ada sih, Pak. Jadi, untuk menjalani project ini kan berarti dari awal ada request-an dari klien gitu kan, Pak. Nah, untuk drafter menggambar, request-an itu sebenarnya ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Contohnya, misal, yang pertama dari budget, yang kedua dari keindahan, sama fungsionalitas. Yang pertama pasti fungsinya dulu, Pak. Kayak Oke. yang mau dikerjain tuh misal ruang ini tuh mau buat apa, gedung ini tuh mau, isinya ada apa aja, kapasitasnya berapa, awalnya dari situ. Habis itu lanjut ke, apa namanya, estetiknya, Pak. Nah, dari situ baru kita ngedesain yang, looks-nya bagusnya nih kayak gini nih, dibuat kayak gini, denahnya lebih cakep nih kayak gini, kayak gitu. Habis itu yang terakhir baru dari biaya. Biasanya tuh dari udah 2 yang pertama itu, Pak, dari biayanya yang agak sulit Iya gitu, iya Pak. iya. Soalnya kan, harus di-price juga kan, Pak. Iya. Karena kalau misal desainnya bagus tapi biayanya tinggi banget juga pasti nggak dipakai juga gitu, Iya Pak. iya. Jadi paling penyesuaian dari 3 itu yang, jadi satu keputusan yang untuk di drafting-nya itu yang agak sulit sih, Pak. Untuk bisa optimal kan susah tiga-tiganya ya, mungkin dapat 2 Iya. dari 3 juga oke ya? Iya, 2 dari 3 atau Fungsional misal satu 60%, satu ya, 80% gitu-gitu, Pak. iya iya. Fungsionalitas, estetik, baru budget gitu ya. Iya. Kadang-kadang kalau ketemu klien tuh, yang diomongin pertama justru si budget dulu ya, baru fungsionalitas kadang-kadang Ya kalau atau kebalik lah antara dua itu. ya kebanyakan gitu sih, Pak. Tapi kalau misal di proyek yang kayak rumah segala macam gitu kan kalau rumah lebih personal kan, Pak. Kebanyakan itu di fungsi biasanya, heeh. Oke oke. Jadi itu ya train of thought-nya mulai dari fungsinya dulu deh gitu ya, nanti baru dibahas gitu. Iya. Pernah ngalamin ketemu sama klien yang sulit nggak? Kalau selama di sini sih enggak sih, Pak. Oh gitu. Heeh, masih aman-aman aja, semua masih bisa dibicarakan gitu, Pak. Oke Iya. oke oke. Ini pekerjaan pertama atau udah pernah bekerja sebelumnya? Sebelumnya udah pernah sih, Pak. Tapi sebelum aku lulus, Pak. Jadi, yang pertama itu intern di
suatu perusahaan namanya Resi Group Mhm. Reva Studio, itu sebagai architectural intern gitu, Pak. Oke, oke. Itu pekerjaannya kebanyakan di proyeknya tuh rumah gitu, Pak. Oh, Rumah oke. tinggal. Mendesain rumah tinggal ya. Oke. Jadi apa ada pengalaman dari situ yang terpakai ya di kerjaan yang sekarang? Ada sih, Pak. Mhm, Ada. Jadi cara menggambar sih, Pak. Soalnya dari drafting juga, dari drafting di sana, di sini juga aku make ilmu-ilmu yang di pekerjaan sebelumnya, Pak. Jadi yang pertama kayak misal menggambar detail-detail, menggambar section, semuanya jadi tertata rapi gitu, Pak. Kalau misal sebelumnya aku belum bekerja atau misal aku belum tahu dunia kerja arsitek kayak gimana, mungkin gambar drafting aku kayak berantakan gitu, Pak. Jadi nggak rapih sih, gitu aja sih, Pak. Oke. Itu yang membentuk juga ya sebagai intern, pengalaman yang berharga juga waktu jadi mahasiswa Iya. di arsitek. Oke, Faris, kalau misalnya ada kesempatan untuk menyampaikan ke adik-adik yang masih kuliah atau memang bahkan masih mempertimbangkan ya mau masuk ke dunia arsitektur gitu ya, menjadi arsitek, ada tips nggak ya buat mereka yang masih di 18-20 tahun? Oh, mau jadi arsitek gitu, Pak? Oh, banyakin tidur dulu sebelum masuk arsitek. Kayak Puas-puasin tidur gitu, Pak. kayak dulu siapa yang nyanyi begadang jangan begadang gitu. Iya. Begadang terus, Pak, demi Tuhan. Jadi malah pas lagi kerja apa ya, kantong mataku hilang, Pak. Soalnya pas lagi kuliah bener-bener hitam semua dan semua temen aku kayak gitu semua. Oke. Iya. Nah itu kan ke yang lebih muda nih. Kalau buat teman-teman yang sepantar nih, yang arsitek juga, kan Katanya sepantar ya. ada yang memang kerjanya langsung di bidang yang di developer dan itu biasa lah ya gitu ya. Ini kan Faris memilih di course yang agak berbeda nih. Ya, memang ada tetap mendraft bangunan ya, tapi juga ngedrafting buat karakter gini. Ini kan sesuatu yang mungkin nggak diajarin di kuliah malah ya. Ada tips nggak buat teman-teman yang mungkin arsitek-arsitek yang masih galau nih, gue mau kemana nih ngembangin karirnya, kuliah lagi atau mungkin kerja? Sebenarnya kalau kayak gitu sih, Pak, kan sebelum kerja itu ada waktu buat sendiri gitu kan, Pak, buat kayak ngelamar segala macam. Jadi pas lagi waktu sendiri itu banyakin ngerenungin diri, banyakin kayak, aduh, gue sebenarnya pengen jadi apa tuh di situ tuh, Pak. Misal dari kehidupan kita sehari-hari, kayak saya sukanya tuh kayak gini, saya sukanya kayak gitu tuh bakal kelihatan. Kayak misal, kalau misal saya sih sebenarnya dari sebelumnya juga pernah suka gitu buat ngegambar. Jadi kayak ada sense of ya gambarnya gitu lah, Pak. Oke. Dan ketemulah tempat ini ya yang bisa jadi saluran aspirasi yang Pak Faris mau gitu. Iya, Pak. Oke. Itu langsung dapat ya kerja atau memang mencari-cari ke beberapa tempat baru kemudian menemukan? Kalau kerja habis lulus itu ya ada beberapa tempat sih, Pak. Jadi emang aku sebar semua CV-nya. Itu ada berapa ya? Berapa ratus gitu? 15. Baru 15. Terus ya udah alhamdulillah dapat di sini gitu. Terus ya gitu aja sih. Jadi jangan menyerah ya. Mungkin 1, 2 ini kan dari 15 kemudian akhirnya banyakin aja di mana-mana. Soalnya masih muda juga kan, Pak. Maksudnya kayak pengalaman tuh mahal gitu. Daripada nggak kerja mending kerja. Maksudnya ya gitu. Maksudnya kayak kerja apapun juga pasti ada ilmunya gitu ke depannya kayak gimana. Baik. Daripada nganggur, Pak, kayak ya gitu. Baik Faris. Faris kalau misalnya boleh nanya nih, cita-cita Faris tuh at the end of the day pengen jadi arsitek yang kayak gimana sih? Kan kadang-kadang setiap arsitek tuh punya masterpiece-nya sendiri ya. Pengen punya sebuah mahakarya gitu. Pengen buka biro sih, Pak. Punya biro. Misal sama temen-temen gitu, buka satu biro yang isinya ya kita gitu, terus kayak bikin project segala macem gitu, Pak. Kayak kalau punya biro sendiri kan lebih luasa gitu kan, Pak. Cuma kayak itu masih agak jauh gitu, soalnya harus sekolah dulu, harus nyiapin ya segala macam, Pak. Gitu. Oke, Faris, terima kasih untuk berbagi impiannya juga. Satu langkah demi satu langkah, dengan pengalaman pasti makin deket ya ke cita-citanya. Semoga Amin ya, Pak. Amin. Semoga ini jadi kesempatan yang baik juga buat Faris terus bertumbuh ya. Thanks for sharing ke rekan-rekan juga yang jadi audience.
Sampai jumpa di edisi Shodo berikutnya. Ya. Makasih. Ya, makasih juga, Pak.